Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Masya Dewi, NIM 19002093. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Setelah memperhatikan semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha, yaitu dikarenakan kurangnya pendidikan akan pemanfaatan sumber daya yang ada, menyebabkan semakin meningkatnya krisis ekonomi di masyarakat. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, yang dapat membantu meningkatkan perekonomian bagi keluarga dan masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian tersebut, salah satunya itu dengan cara berwirausaha. Berwirausaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan yang ada di masyarakat, seperti banyaknya pengangguran. Maka salah satu caranya yaitu dengan berwirausaha untuk meningkatkan atau untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga pengangguran akan berkurang di masyarakat. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalkan melihat peluang yang ada di sekitar kita, seperti melihat minat dari anak-anak muda, makanan apa saja yang digemari oleh anak-anak dan remaja pada saat ini dapat dilakukan dengan melihat sosial media. Pada saat ini, perkembangan di sosial media sangat pesat. Anak-anak dan remaja cenderung melihat sesuatu di sosial media, dan cenderung mereka juga akan mengikuti tren atau sesuatu yang menarik yang ditampilkan di sosial media. Anak-anak dan remaja pada saat ini juga waktunya lebih banyak dihabiskan untuk melihat handphone, smartphone mereka dan membuka sosial media. Banyak konten-konten kreator lainnya juga memberikan konten-konten seperti banyak hal, mungkin salah satunya itu makanan. Banyak konten kreator yang meningkatkan kembali makanan-makanan yang jadul, yang pada saat dulu kita SD atau SMP waktu masa kecil kita, maka banyak konten-konten kreator yang membuat konten mengenai makanan-makanan yang sudah jarang dijumpai. Maka dengan hal itu kita dapat melihat apakah masih banyak orang yang menggemari makanan tersebut atau menunjukkan minatnya kepada makanan tersebut. Mungkin itu salah satu cara untuk melihat peluang usaha yang ada di sekitar kita. Dari hal tersebut saya berpikir untuk menciptakan suatu produk, karena berasal dari keresahan saya sendiri mengenai pencarian sebuah makanan di daerah rumah saya gitu. Dari keresahan saya karena saya tidak menemui orang yang menjual makanan yang ingin saya coba, yang ingin saya beli gitu. Nah, selain dari keresahan saya juga menemukan keresahan yang sama terhadap teman-teman saya. Teman-teman saya banyak yang mencari hal yang sama, namun mereka juga tidak menemukan orang yang menjual makanan ini di sekitaran rumah kami. Jadi berasal dari keresahan tersebut, saya ingin menciptakan sebuah usaha atau bisnis di bidang makanan, yaitu berupa makanan ringan yang saya beri nama Cireng in Padang. Cireng itu tersendiri merupakan makanan ringan yang berasal dari Jawa Barat. Cireng ini artinya adalah aci digoreng, atau dalam bahasa Sunda aci tersebut
merupakan sebutan untuk tepung kanji atau tepung tapioka. Jadi cireng berarti tepung kanji atau tepung tapioka yang digoreng. Makanan ringan ini sangat populer di kota-kota yang berada di Pulau Jawa, terkhususnya daerah Jawa Barat seperti Bandung dan kota-kota lainnya. Mengapa saya tertarik untuk menciptakan bisnis ini? Karena yang pertama, saya tidak menemukan ada orang yang menjual ini. Mungkin ada yang menjual namun tidak mudah terjangkau bagi saya, karena jika saya ingin memakan ini saya harus membelinya dari luar kota, jadi kualitas makanannya kurang baik juga gitu. Makanya saya ingin menciptakan cireng di Padang gitu, supaya teman-teman dan remaja-remaja atau anak-anak SD, anak SMP lainnya yang ingin mencoba cireng dapat membelinya dari saya gitu, karena saya ingin menciptakan bisnis makanan ini. Lalu masuk kepada visi, misi, dan tujuan dari usaha saya. Visi dari usaha saya yaitu menciptakan jajanan kekinian di Kota Padang yang diminati oleh masyarakat, yang memiliki harga yang ramah di kantong pelajar dan juga mahasiswa, serta memiliki varian rasa yang sangat beragam. Lalu yang kedua yaitu misi. Yang pertama, misi saya itu membuat inovasi rasa. Saya ingin menciptakan inovasi rasa baru dari cireng ini. Di luar Kota Padang sudah banyak orang yang membuat cireng namun dengan rasa-rasa otentik dari daerah mereka. Maka saya ingin menciptakan inovasi rasa yang baru gitu untuk masyarakat yang ada di Kota Padang ini. Lalu yang kedua itu memperkenalkan jajanan milenial. Cireng itu kan sudah sangat terkenal gitu di luar Kota Padang, namun kan belum terlalu familiar di daerah Kota Padang. Maka saya ingin memperkenalkan jajanan yang ada di luar gitu, untuk bisa masuk ke dalam Kota Padang ini gitu. Jadi setiap masyarakat yang ada di Kota Padang ingin mencoba dapat mencoba jajanan ini. Lalu yang ketiga itu menjaga kualitas dan rasa makanan untuk menjaga kepuasan konsumen. Dalam melaksanakan usaha ini nantinya, saya pastinya akan menjaga kualitas dan rasa makanan itu untuk menjaga kepuasan dari konsumen. Lalu tujuan dari usaha saya itu, saya ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang baru agar dapat membantu bagi orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan gitu. Lalu yang kedua itu memberikan kemudahan bagi para konsumen yang ingin mencari jajanan cireng ini di Kota Padang. Lalu yang ketiga itu untuk melatih jiwa kewirausahaan saya sendiri. Lalu selanjutnya itu analisis SWOT. Itu yang pertama, strength atau kekuatan dari bisnis saya ini, yaitu yang pertama, cireng Padang ini merupakan jajanan yang akan banyak dicari oleh para pelajar, masyarakat, atau mahasiswa. Lalu cireng saya ini akan memiliki banyak rasa-rasa yang baru gitu. Tekstur dari cireng saya ini juga akan sangat unik, yaitu teksturnya akan garing di luar dan akan kenyal di bagian dalamnya. Lalu kekuatannya yang lainnya itu harga cireng saya ini akan sangat ramah di kantong pelajar dan mahasiswa, sehingga pelajar dan mahasiswa dapat merasakan cireng dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah. Lalu akan mudah ditemukan karena saya akan memasarkan cireng ini di sosial media gitu, atau sosial media dan penjualan online.
Lalu ada kelemahan dari usaha saya ini. Yang pertama itu produknya mudah ditiru karena sangat banyak resep-resep yang tersebar di internet gitu. Jadi produk ini akan mudah ditiru oleh konsumen. Lalu yang kedua itu produk tidak tahan lama. Sayangnya cireng ini tidak dapat terlalu tahan lama. Paling cuma 2 hari kalau masukin ke freezer gitu. Jadi sebaiknya kalau ingin mencoba cireng ini harus langsung fresh gitu. Lalu opportunity dari persaingan. Melihat persaingan dalam usaha ini, belum banyak yang menjual produk yang sama dengan yang ingin saya ciptakan gitu. Hal ini akan menjadi peluang untuk saya mengambil perhatian dari konsumen tersebut terlebih dahulu. Lalu keunggulan lainnya yaitu dari rasa dan tekstur yang unik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan mencoba membuat inovasi rasa yang baru dan tekstur yang unik dalam pembuatan cireng saya. Lalu yaitu selanjutnya strategi pemasaran. Teknik pemasaran yang akan saya lakukan yaitu melakukan promosi, melaksanakan usaha, mendapatkan pelanggan, lalu melakukan pengembangan usaha dan evaluasi usaha itu tersendiri. Lalu promosi yang akan saya lakukan yaitu yang pertama sosial media strategi. Saya akan melakukan promosi di sosial media yang ada pada saat ini dengan mengacu pada konsep branding dan teknik sosial media optimizing. Lalu yang kedua yaitu dengan video content strategi. Dengan membuat video-video promosi yang akan disebarkan di sosial media, video yang berisi testimoni maupun proses pembuatan cireng itu sendiri, serta video iklan dengan konsep emosional konsep. Lalu bagian ketiga yaitu deskripsi usaha. Yang pertama bidang usaha. Berdasarkan masalah yang ada di latar belakang tadi, maka bidang usaha dari bisnis saya ini adalah dalam bidang kuliner yang saya beri nama Cireng in Padang. Lalu jenis produknya itu adalah makanan ringan yang dapat dibeli satuan maupun nanti akan saya jual per box. Lalu kegunaan, keunggulan, dan keunikan dari produk saya ini. Produk ini bisa digunakan untuk sebagai cemilan atau makanan ringan yang dapat dimakan kapan saja dan memiliki keunikan tekstur dan juga memiliki berbagai rasa yang dapat dipilih sendiri oleh konsumen seperti asin, pedas, manis, keju, jagung manis, barbecue maupun original. Lalu lokasi usaha ini akan saya diproduksi di rumah saya sendiri, yaitu yang beralamat di Jalan Rawang Timur 10, RT 3 RW 2, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Lalu waktu untuk satu produksi dalam pembuatan cireng ini akan dilakukan setiap hari karena cireng ini kan tidak tahan lama. Jadi saya harus memproduksinya setiap hari agar cireng ini terjaga kualitasnya. Jadi pelanggan atau konsumen yang akan membeli itu akan dapat merasakan rasa yang fresh setiap harinya. Karena cireng ini juga sangat bagusnya disajikan dalam keadaan yang hangat. Lalu yang selanjutnya itu dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan yang baru. Dampak ini tentu dampak positif bagi lingkungan karena akan mengurangi jumlah pengangguran dan mungkin akan dapat membantu krisis di masyarakat, krisis ekonomi terutama. Lalu yang kedua itu memperkenalkan makanan ringan yang berasal dari Sunda atau Jawa Barat ini ke daerah Kota Padang. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui yang tadi untuk membuka lapangan pekerjaan. Lalu risiko bisnis. Risiko bisnis dari Cireng in Padang ini yaitu yang pertama mudah ditiru. Yang kedua, produk cireng ini tidak tahan lama. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan tenaga dan ketidakmampuan dalam memproduksi dalam jumlah yang banyak.
Lalu pengelolaan dari risiko tersebut yaitu saya membuat rasa yang otentik yang hanya dimiliki oleh cireng in Padang agar tidak mudah ditiru oleh pesaing lainnya. Lalu tentunya saya akan menjaga kualitas dan mempertahankan rasa agar konsumen merasa puas dan tetap bertahan atau tetap membeli ulang cireng di saya. Tuh, lalu saya akan menambah tenaga kerja juga agar saya mampu untuk memproduksi dalam jumlah banyak gitu. Lalu saya akan fokus dalam menjalankan usaha. Lalu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Yang menjadi target konsumen dari produk cireng kami ini adalah yang utama yaitu masyarakat Kota Padang, pelajar dan mahasiswa. Lalu wilayah pemasarannya yaitu untuk masyarakat-masyarakat yang berdomisili di Kota Padang. Lalu situasi persaingan pada saat ini yang pertama yaitu memudahkan akses untuk membuat resep yang sama, seperti melihat resep dari internet dan konsumen tersebut juga dapat membuatnya sendiri. Lalu yang kedua yaitu pesaing menambah inovasi rasa yang berbeda dan menarik dan lebih menarik daripada yang saya buat. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pemasaran yang kompetitif. Lalu jumlah produksi dan harga jual. Saya bisa memproduksi atau saya bisa memproduksi cireng ini dalam satu hari. Itu adalah 160 biji, atau karena saya ingin menjualnya per box, maka per box itu akan berisi 5 cireng di dalamnya. Dan jika dihitung per box, maka dalam sehari itu saya dapat memproduksi 23 box dan per bulannya saya akan memproduksi 832 box. Lalu harga jualnya sendiri yaitu akan sekitar 9.000 per boxnya. Lalu rencana produksi. Kita lihat dulu ya bahan bakunya, yaitu tepung tapioka, tepung terigu, bawang putih, daun bawang, air kaldu, garam, merica, minyak goreng, dan bumbu rasa. Dari bahan-bahannya sudah terlihat bukan bahwa bisnis ini akan sangat mudah ditiru oleh pesaing lainnya gitu, apalagi orang-orang yang mempunyai bakat dalam memasak. Lalu yang kedua itu alat yang akan digunakan, yaitu yang pertama wajan, kompor, baskom stainless, pengaduk kayu, spatula, penyaring, lalu kemasan lainnya. Lalu yang ketiga itu proses produksinya. Proses produksinya adalah cara membuatnya. Nah, cara membuatnya ini yaitu yang pertama kali yaitu mempersiapkan bawang putih terlebih dahulu. Bawang putihnya dapat dihaluskan atau dicincang saja. Lalu daun bawangnya juga harus dipotong tipis-tipis gitu. Lalu setelah bawang putihnya halus dan daun bawangnya sudah dipotong-potong, maka keduanya dapat dicampurkan ke dalam tepung tapioka. Sebelumnya tepung tapioka ini akan dibagi dua, yaitu nantinya ada yang 400 dan ada yang 600, karena sekali produksi kita dapat memproduksi sekitar 1 kilo gitu, atau nanti bisa 2 kilo gitu. Jadi saya takarannya sekarang 1 kilo gitu. Nah, setelah itu kan setelah bawang putih dan daun bawangnya dicampurkan ke tepung tapioka, itu tuh berguna untuk membuat biang kanji. Nah, biang kanji ini dibuat dengan cara memasukkan tepung tapioka yang sudah dicampurkan oleh bawang putih, daun bawang, garam, merica, dimasukkan ke dalam panci, lalu ditambahkan air kaldu dan
tepung ini akan dimasak sampai membentuk adonan yang mengental. Setelah kental, maka biang kanji ini dapat dipindahkan ke baskom stainless yang sebelumnya sudah berisi dengan sisa dari tepung tadi, yaitu 600 gram tepung kanji tadi. Lalu pada saat menguleni adonan ini tidak boleh sampai terlalu kalis gitu. Jadi jika adonannya sudah dapat dibentuk, maka segera dibentuk bulat pipih gitu. Lalu setelah semuanya sudah dibentuk menjadi bulat dan pipih, maka hal yang selanjutnya dapat kita lakukan yaitu menggoreng cireng tersebut. Namun dalam menggoreng cireng ini harus menggunakan trik-trik tertentu, karena di yang sering saya lihat atau yang pernah saya alami juga dalam masak cireng ini dapat meledak gitu. Nah, jadi perlu trik khusus dalam menggoreng cireng ini gitu agar tidak meledak. Nah, lalu yang selanjutnya itu kapasitas produksi. Dalam satu hari kami akan dapat memproduksi 2 kilo tepung tapioka yang menghasilkan 160 biji cireng. Jika dibagi per box adalah total produksi per hari dapat menghasilkan 160 dibagi per box isi 5, yaitu 32 box per hari. Dan total per minggunya akan menghasilkan 192 box, dan total dalam setahun dalam 312 hari yaitu 9.984 box. Lalu bentuk usaha, lalu yang selanjutnya itu rencana manajemen, itu bentuk usaha. Ini lebih lengkapnya nanti akan saya tayangkan di akhir video, namun sekarang saya jelaskan sedikit terlebih dahulu. Bentuk usaha kami ini adalah home industry berskala kecil yang menjual produk secara daring atau online melalui platform sosial media. Struktur dari organisasi dan personil, itu struktur organisasinya saya yang akan menjadi direktur utamanya, lalu ada 3 rekan saya yang lainnya, yaitu Rizky Karminas yang akan menjadi manajer produksi, Restu Yuhanda Putri akan menjadi manajer pemasaran, dan Juliana Chandra Dewi yang akan menjadi manajer keuangan. Lalu rencana keuangan ini juga akan saya tampilkan di akhir video. Saya akan menjelaskannya sedikit saja. Nah, cireng ini kan merupakan usaha makanan ringan yang membutuhkan dana tambahan untuk pengembangan kualitas dan memerlukan investasi dana. Oleh karena itu, perlengkapan yang dibutuhkan untuk menopang usaha ini akan saya rincikan di akhir video, akan saya perlihatkan di akhir video. Setelah melihat bagian dari rencana manajemen dan rencana produk, maka kita akan berada di ujung dari video ini, yaitu yang terakhir saya akan menjelaskan kesimpulan dari usaha saya. Usaha Cireng In Padang ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sasaran penjualan yang belum banyak orang menjual produk cireng dengan varian rasa yang berbeda. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadi suatu tren di masyarakat selain terjangkau harga produknya serta menjadi makanan yang sehat bagi masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.